Kenapa judi online itu tumbuh subur di Indonesia gitu? Dan bahkan kalau kalian lihat datanya, untuk kategori pemain judi slot online terbanyak di dunia, Indonesia itu menempati peringkat pertama, bro. Kita itu negara Indonesia itu memperingati nomor satu di dunia. Nomor satu di dunia. Judi online nomor satu di dunia, bayangkan. Artinya apa? Kita adalah... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke deh, di video kali ini Iki akan ngeresen sebuah video yang telah terjumpa di TikTok. Dan ini sangat mengejutkan sekali ya. Iki juga terkejut juga bahwasannya negara pemain judi slot dan gacor online terbanyak di dunia itu adalah Indonesia. Jadi buat kalian netizen yang sering mengatakan Malaysia mempunyai Genting Highland yang sering dikata-katakan itu tempatnya orang berjudi. Ingat, di Genting Highland itu bukan tempat orang bermain judi saja, tapi banyak wahana-wahana permainan-permainan seperti gantungan kabel itu ya, gitu ya, gantungan kabel yang berjalan yang melihat pemandangan-pemandangan indah kayak gitu ya. Jadi bukan di Genting Highland itu bukan cuma tempat untuk bermain judi, banyak wahana-wahana di sana gitu loh, banyak hotel-hotel di sana gitu loh, untuk liburan, untuk lihat pemandangan yang indah gitu loh. Jadi ini Mas Iki ya, ini bukan perbandingan, tapi ini ingin menasehati buat kalian yang aktif pemain judi online. Karena kenapa? Karena Indonesia ini ya terbanyak, bahkan jumlahnya jauh melampaui negara-negara lain kayak gitu. Nomor satu, bukan se-Asia Tenggara dan bukan se-Asia, tapi nomor satu di dunia pemain terbanyak itu judi online-nya di Indonesia. Sangat membanggakan ya. Kalau Mas Iki-nya yang bilang, yang ngomong kalian gak akan percaya. Tapi Mas Iki udah kumpulkan sebuah video tentang TikToker untuk melarang buat kalian janganlah memain judi online. Kenapa? Karena kalau kalian memain judi online akan berpusing di situ aja. Uangnya kemana? Seumpamanya ya, kalian punya uang 100 ya kan? Punya uang 100. Terus kalian masuk gitu, uang 100 ke judi online, ya itu tetap di sana. Tapi kalau kalian uang punya 100, tapi kalian belanjakan ke kedai untuk makan, beli rokok, beli bensin, itu akan berpusing di negara ekonomi kayak gitu ya. Kalau Ikinya ngomong ekonomi nantinya takut salah juga ya kan. Ada juga yang nggak terima gitu. Padahal Ikinya ingin nasihati bahwasannya kita tuh ingin negara maju ya. Kita harus berpikir lebih cerdas lagi. Oke deh, mari kita simak bersama-sama. Inilah TikToker yang masih dikumpulkan buat kalian yang beliau ini juga heran juga ya kenapa Indonesia menjadi peringkat pertama pemain judi online terbanyak di dunia. Oke, jom kita simak bersama-sama videonya seperti apa. Kenapa judi online itu tumbuh subur di Indonesia gitu? Dan bahkan kalau kalian lihat datanya, untuk kategori pemain judi slot online terbanyak di dunia, Indonesia itu menempati peringkat pertama, bro. Dengan jumlah user lebih dari 200.000 orang. Tepatnya di 212.000 pemain aktif. Kita itu negara Indonesia itu memperingati nomor satu di dunia. Nomor satu di dunia. Judi online nomor satu di dunia, bayangkan. Artinya apa? Kita adalah... Kalau kita masih main judi online artinya apa? Tolong. Itu terserah, itu uang lo. Iya tahu gua uang lo, tapi gua nggak mau itu loh. Gua nggak mau teman-teman gua pada akhirnya jadi korban semuanya gara-gara judi online ya. Jadi ayo kita berpikir cerdas. Ini gila sih. Indonesia menjadi negara dengan pengguna judi online terbanyak di dunia. Di data ini, dari 52 negara, Indonesia menjadi peringkat pertama dengan jumlah pemain terbanyak. Bahkan jumlahnya jauh melampaui negara lain. Dan lebih gilanya lagi, transaksi dari uang beredar di dalamnya lebih dari 150 triliun. Ini data dari PPATK. Banyak yang sudah kecanduan. Dari awalnya coba-coba, mengharap mendapatkan jackpot, namun faktanya 90% lebih kehilangan duit dari judi online ini. Yang bikin miris, banyak artis dan influencer yang mempromosiin karena mereka berkedok game.
Katanya sekarang Kominfo sedang fokus mengatasi ini. Bahkan kepolisian juga sudah menangkap beberapa bandar. Tapi kenapa beberapa aplikasinya masih bisa diakses ya? Bagaimana pendapat kamu? Yuk diskusi di komen. Jadi barusan gue ngecek laporan PPATK soal judi online. Dan ya gue menemukan sesuatu yang mengerikan. Ternyata uang negara, uang masyarakat yang hilang di judi online itu udah menyentuh angka 200 triliun rupiah. Sebuah nilai yang sangat besar, sangat-sangat besar. Ini udah ngeri cuy. Sumpah ngeri. Kalau kita hitung volume transaksinya aja ya, 2019 itu masih 1,8 juta. Nah 2022 itu jadi 104,7 juta. Dan jumlah pemainnya pun gila-gilaan. Di Indonesia dari laporan PPATK itu tercatat 2,7 juta orang main judi online. Dan kalau kita telisik lebih dalam, di antara 2,7 juta itu 2,1 jutanya itu masyarakat kelas menengah ke bawah. Karena kita nilai dari jumlah depositonya. Jadi mereka main di bawah 100 ribu rupiah. Dan semua ini punya dampak yang sangat buruk. Ya, ekonomi nggak berputar, potensi pendapatan negara hilang, dan daya beli pun menurun. Makanya terkhususnya untuk pedagang ya, pasti ngerasain kalau daya beli masyarakat itu turun. Dan faktor penyebabnya gue yakin salah satunya ini. Kalau misalnya lu pegang duit 100 ribu dulu, mungkin lu belanjain di restoran, makan enak, uangnya berputar dari restoran, dipakai untuk yang lain, akhirnya balik lagi ke masyarakat. Nah itulah yang mutar ekonomi gitu. Itulah yang namanya siklus ekonomi. Tapi setelah lu main judi online, lu punya 100 ribu, lu nggak lagi makan enak, lu nggak lagi nongkrong, lu nggak lagi beli kopi, lu nggak lagi beli baju, lu langsung depo. Akhirnya hilang, terbang ke Kamboja. Ini sebenarnya udah krisis, sudah akut, dan seharusnya pemerintah kita menindak tegas hal-hal kayak gini, bukan sibuk dengan hal-hal yang sebenarnya nggak penting atau yang sebenarnya nggak esensial. Kalau emang mau menyelamatkan pertumbuhan ekonomi kita, menyelamatkan masyarakat kita, menyelamatkan kondisi kita, dan memang punya goals untuk mencapai Indonesia Emas 2045, maka pemerintah dari sekarang harus bergerak sebelum kerusakannya lebih parah. Kalau dibilang terlambat, sudah sangat terlambat, karena selama ini nggak ada tindakan tegas. Artis yang jelas-jelas promosiin judi online, lu mau jadiin duta judi online itu gila gitu. Ya gue bukan duta judi online, tapi kenapa gue meresikokan diri gue untuk bicara ini secara frontal, terbuka di berbagai sosial media dengan berbagai konten. Tujuannya satu, selama gue masih bisa bicara ya gue bicara gitu, selama masih bisa sadar ya sadar gitu, walaupun gue tahu resikonya nggak ringan. Dan gue harap ya kalaupun suatu hari gue harus berhenti bicara, ya semoga teman-teman ingat dan semoga teman-teman sadar kalau ini akan menimbulkan masalah yang jauh lebih serius untuk republik yang kita cintai ini. Ya sangat tidak lucu sekali kalau kita harus jatuh dalam resesi karena kecanduan pada judi. Gue bikin konten itu ada 230 orang pelaku judi online yang gue wawancarai A to Z-nya, sampai habitnya mereka, sampai kenapa mereka main. Menarik nih. Iya. Ini lu sampai ngeriset 238 orang, dan sebagian besar di Jakarta, beberapa di antara di daerah dari berbagai kelas sosial. Lu ya. tuh lebih nggak punya kerjaan sih, Fer. Explain me the behavior. Kan? Pertama gue harus tahu dulu gimana mereka masuk. Itu hampir semuanya baru mulai main judi online itu waktu pandemi. Kenapa mereka bisa kenal judi online? Faktor terbesar mereka kenal judi online adalah influencer. No. Shit. Yang tete-tete gede. Yang bisa live streaming sambil main slot. Faktor terbesar mereka, karena gue nonton A, gue nonton B, gue ngeliat konten C. Dari situ gue tertarik, gue mulai depo. Nah yang terakhir adalah kebiasaan berubah. Dulu ketika mereka pegang 100 ribu, katakan supir angkot ojek, dan yang gue wawancarain tuh waktu itu mahasiswa gitu. Mereka pegang 100 ribu dulu, mereka ke coffee shop, mereka ke warteg, uang kan berputar, ekonomi berjalan. Yeah. Nah sekarang ketika mereka pegang 100 ribu, nggak lagi ke coffee shop atau warteg, nggak lagi mereka belanja, depo ini, kali-kali naik jadi 100 juta. Perputaran mati. Dari kita podcast ini, itu mungkin ada miliaran om dalam 1 jam itu, atau ada miliaran uang yang berputar dan hilang. Hilangnya apakah berputar lagi ke masyarakat? Tidak. Terbang ke situ. Negara Zimbabwe. Bukan. Negara yang pertumbuhan ekonominya pesat nih. Siapa demi? Lalu lihat datanya. Pertumbuhan ekonomi mereka melesat. Nah, kayak gitu ya. Atau orang Indonesia juga yang naruh di sana ada juga.
Ya, gue om, gue nggak tahu apa-apa. Saya juga ragu. Saya Kalian udah tahu sendiri kan kata abangnya, udah paham sendiri kan, Rek. Dan buat kalian yang bilang yang selalu apa namanya yang itu hari masih lihat ada konten kreator yang bilang tuh di Genting Highland tuh ada tempat perjudian di Malaysia. Makanya Pak jalan-jalan dulu ke Genting Highland ya. Di Genting Highland dulu, di Genting Highland itu ya masih kita terangkan ya. Bukan cuma ada tempat perjudian. Di sana tuh ada yang namanya menanam buah-buahan, sayur-sayuran, perhotelan, tempat wisata, wahana-wahana. Di sana tuh tempatnya wisata, bukan cuma ke sana tuh ke Genting Highland tuh bukan cuma ingin bermain judi gitu loh. Tapi ke sana itu ingin apa namanya ya? Apa kabel gantung kayak gitu loh. Kabel gantung ingin melihat keindahan dari Genting Highland itu gitu loh. Jadi kalian itu jangan berasumsi apa orang yang buat konten yang selalu membenci negara orang. Jangan salah paham kalian. Udah kalau lihat kayak gini gimana? Mana tuh yang cinta namanya cinta Indonesia, yang apa namanya membela Indonesia? Mana? Kalian pastinya diam aja kalau pas diam kayak gini kan. Kalian pasti diam kayak gitu loh. Ya kan? Kalian nggak akan buka suara kalau kayak gini kayak gitu. Seakan-akan kalian tuh paling baik kayak gitu. Paling ya pokoknya paling mantap lah kayak gitu ya jadinya ya. Dan kalian udah dengar sendiri kata abangnya kan. Kata abangnya itu apa namanya? Uang itu nggak akan berputar untuk masyarakat lagi. Ekonomi nggak akan berputar di sana, tapi terbang. Tahu terbangnya entah kemana. Kalian pasti tahu. Orang cerdas pasti kalian udah tahu. Makanya Mas Iki selalu bilang, mainkan glow kalian, mainkan pikiran kalian yang jernih, tonton video itu sampai akhir. Jangan sepotong-sepotong. Kalau nggak ada data, nggak usah nonton. Kayak gitu loh. Kalau kayak gini, ini bukan di Asia, bukan di Asia Tenggara dan bukan di Asia, tapi number one di dunia. Pemain judi online terbanyak di dunia, mengalahkan negara-negara lainnya. Luar biasa ya. Jadi kemana nih suaranya yang cinta Indonesia? Katanya kalian cinta Indonesia. Lihat kayak gini. Dan kata abangnya tadi, saya akan terus berbicara, berbuat konten tentang berbicara. Sebisa saya semampu saya berbicara. Kalian udah tahu kan, ini baru cinta Indonesia kayak gitu. Kalau kalian cuma bisanya menghina ataupun menghujat negara lain, mohon maaf Pak, koreksi dulu, bercermin dulu sebelum menghina orang kayak gitu ya. Oke deh, mungkin videonya sampai di sini saja dan Ikinya cuma mensarankan kepada kalian hati-hatilah, jangan sampai kalian bermain judi online ya, jangan sampai. Karena apa? Karena ya tahu sendiri kata abangnya ya. Uang 100 gak akan muter untuk masyarakat lagi. Gak akan berputar di Indonesia. Terbang, hilang. Entah kemana. Kayak gitu ya. Yang bilang cinta Indonesia, kalian harus tonton video ini ya. Biar kalian paham. biar kalian paham seperti apa sih orang cinta Indonesia tuh. Nah, seperti abangnya ini dan banyak yang lainnya yang menasehati, yang mengkritik tentang ya sebuah benda-benda aneh lah kayak gitu ya. Oke deh, Ikinya pamit dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang telah steady, yang telah yang telah terus support Ikinya. Terima kasih banyak buat kalian. Semoga kalian dimurahkan rezekinya, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Ikinya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di next video. Bye bye.